Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awal Hadi dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar, kelas PJKRE angkatan 2018. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas PowerPoint dari mata kuliah Sosiologi Olahraga. Baik, langsung saja. Kita akan menjelaskan tugas sosiologi olahraga. Yang pertama yaitu pengertian sosiologi secara bahasa. Sosiologi berasal dari kata socius, bahasa Latin atau teman, dan logos dari bahasa Yunani yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, sosiologi adalah studi ilmiah mengenai perilaku sosial dan kelompok manusia. Kemudian yang kedua secara istilah. Secara etimologi atau istilah, pengertian sosiologi adalah ilmu yang fokus mempelajari interaksi di antara manusia dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga itu menurut Sujono. Menurut pendapat dari Sujono Sukanto, sosiologi merupakan ilmu yang secara khusus mempelajari mengenai berbagai segi kemasyarakatan yang memiliki sifat umum serta berusaha untuk mendapatkan beberapa pola umum dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian kita beralih ke ruang lingkup olahraga. Yang pertama itu olahraga pendidikan. Olahraga pendidikan merupakan pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian dari proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Kemudian olahraga rekreasi. Rekreasi dari bahasa Latin atau recrear yang secara harfiah berarti membuat ulang adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran kembali jasmani dan rohani seseorang. Kemudian yang ketiga yaitu olahraga prestasi. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahraga secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetensi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Kemudian kita beralih ke ruang lingkup sosiologi. Ruang lingkup sosiologi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ekonomi, yang kedua sejarah, yang ketiga manajemen. Yang pertama ekonomi. Ekonomi beserta kegiatannya, usahanya secara prinsipil yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan pemakaian sumber-sumber kekayaan alam. Dan persoalan sejarah yaitu berhubungan dengan catatan kronologisnya, contohnya usaha kegiatan manusia beserta prestasinya yang tercatat dan sebagainya. Yang ketiga masalah manajemen, yaitu pihak-pihak yang membuat kajian berkaitan dengan apa yang dialami warganya.
Kemudian kita beralih ke pengertian sosiologi menurut Sujono Sukanto. Ia mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat. Kemudian pengertian sosiologi olahraga. Sosiologi olahraga merupakan ilmu terapan yang mengimplementasikan teori-teori sosiologi untuk digunakan dalam mengkaji fenomena keolahragaan yang sudah diyakini sebagai mikrokosmos perkehidupan masyarakat. Kemudian kita beralih ke kajian ilmu olahraga. Pengkajian ilmu keolahragaan mencakup spektrum aktivitas jasmani yang cukup luas, meliputi yang pertama bermain. Bermain merupakan dorongan naluri fitrah manusia dan pada anak merupakan keniscayaan sosiologis dan biologis. Ciri lain yang amat mendasar yakni kegiatan itu dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan dan dalam waktu luang. Yang kedua yaitu berolahraga atau sport. Istilah olahraga yang digunakan di sini merupakan sebuah istilah generik, sehingga pengertian tidak dapat terbatas pada pengertian sempit olahraga prestasi kompetitif untuk segelintir individu kemampuan super yang pelaksanaannya dikelola secara formal seperti biasa dijumpai dalam cabang-cabang olahraga resmi. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan jasmani dan kesehatan. Pendidikan jasmani adalah proses sosialisasi melalui aktivitas jasmani, bermain dan atau olahraga yang bersifat selektif untuk mencapai tujuan pendidikan pada umumnya. Kemudian yang keempat yaitu tari atau dance. Tari merupakan fenomena peragaan, keterampilan, ketangkasan sehingga dari pengungkapan keterampilan gerak ia masuk ke tapal batas kegiatan olahraga. Kemudian kita masuk ke bidang kajian sosiologi olahraga. Bidang kajian sosiologi olahraga sangat luas, mengingat hal itu para ahli berupaya mencapai batasan bidang kajian yang relevan. Misalnya menurut Hisman menyatakan bagian dari teori sosiologi yang dimasukkan dalam ilmu olahraga meliputi satu, sistem sosial yang bersangkutan dengan garis sosial dalam kehidupan bersama seperti kelompok olahraga, tim, dan klub olahraga lainnya. Yang kedua, misal figur sosial seperti figur olahraga pembina yang berkaitan dengan usia, pendidikan, dan pengalaman. Kemudian bagian B, menurut Plessner dalam studi sosiologi olahraga menekankan pentingnya perhatian yang harus diarahkan pada pengembangan olahraga dan kehidupan dalam industri modern dengan mengkaji teori kompensasi. Kemudian di bagian C, G. McNamee menguraikan tentang kedudukan olahraga dalam kehidupan sehari-hari, masalah olahraga rekreasi, masalah juara, dan hubungan antara olahraga dengan kebudayaan. Kemudian bagian D, John J. Phillips. Ia mengkaji tema yang berhubungan dengan olahraga dan kebudayaan, pertumbuhan dan rasional dalam olahraga. Kemudian kita akan membahas lagi wanita dan olahraga. Maka sudah selayaknya seorang wanita berpartisipan olahraga yang telah dibuat sesuai dengan norma di masyarakat, berperilaku di masyarakat sebagai organisasi resmi dan tidak
dan tidaknya olahraga adalah sebuah organisasi dan merupakan struktur sosial masyarakat mendapat peranan sosial dari kedudukan sebagai wanita yang berolahraga. Kita masuk ke kesehatan kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan berlebihan. Kemudian kita masuk ke pemberian penghargaan dan publisitas terhadap atlet wanita. Pemberian penghargaan dan publisitas terhadap atlet wanita dalam beraktivitas olahraga. Banyak kita jumpai perempuan yang diberi penghargaan apabila meraih prestasi dalam bidang olahraga. Struktur kaum wanita bila dikaitkan dengan gender olahraga kerap dipakai alat untuk menunjukkan kelebihan kaum laki-laki dibandingkan dengan kaum wanita. Pergeseran yang terjadi pada kaum wanita belum sepenuhnya mensejajarkan kaum wanita dengan kaum laki-laki. Hambatannya masih banyak kita jumpai, misalnya masih adanya pernyataan yang melemahkan kaum wanita, diskriminasi terhadap wanita dalam olahraga baru didokumentasikan dianggap sebagai masalah pada tahun 1970-an, di mana tim olahraga wanita menerima dana lebih rendah dibanding tim pria. Kemudian kita masuk ke kedudukan olahraga. Yang pertama yaitu olahraga adalah kebutuhan primer manusia. Yang kedua, olahraga adalah gerak. Yang ketiga, olahraga merupakan kebutuhan hidup. Yang keempat, olahraga merupakan alat untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani, dan sosial. Kemudian dampak negatif dalam kegiatan olahraga. Yang pertama, gagal jantung. Kelelahan akibat berolahraga berlebihan dapat melemahkan jantung Anda. Bila Anda pun tidak mengonsumsi cukup nutrisi, maka Anda pun dapat meningkatkan kerusakan pada jantung Anda. Kemudian yang kedua, melemahnya sistem kekebalan tubuh. Tubuh akan memulihkan dirinya sendiri saat Anda tidur. Akan tetapi bila kecanduan olahraga yang akan dialami membuat Anda tidak cukup beristirahat, maka hal ini dapat menyebabkan sistem kekebalan tubuh Anda melemah. Yang ketiga, sulit tidur. Olahraga dalam jumlah yang cukup dapat membantu Anda tidur lebih nyenyak. Akan tetapi Anda dapat mengalami insomnia atau sulit tidur bila Anda berolahraga secara berlebihan. Yang keempat, depresi. Jika Anda merupakan orang yang sangat suka bekerja atau kecanduan bekerja, maka olahraga merupakan obatnya. Anda menjadi sangat bergantung pada olahraga agar dapat melakukan pekerjaan Anda dengan baik. Tanpa olahraga, mood Anda akan menjadi sangat buruk dan Anda bahkan dapat mengalami depresi atau tidak percaya diri. Yang kelima, gangguan menstruasi. Orang yang melakukan olahraga berlebihan pada akhirnya akan kehilangan terlalu banyak lemak tubuh. Bila hal ini terjadi pada wanita, maka dapat menyebabkan gangguan menstruasi, yaitu tidak mendapat menstruasi. Bila hal ini berlangsung dalam waktu lama, maka dapat menyebabkan kemandulan. Yang keenam, gangguan pada pekerjaan atau sekolah. Saat Anda mengalami kecanduan olahraga, maka berolahraga adalah prioritas utama Anda. Anda mungkin lebih ingin berolahraga daripada bekerja atau belajar di sekolah. Yang ketujuh, gangguan hubungan dengan orang lain. Kecanduan olahraga dapat membuat Anda terisolasi dari keluarga dan teman-teman Anda. Anda bahkan mungkin akan merasa enggan untuk menghadiri suatu acara karena ingin berolahraga terus-menerus. Kemudian kita masuk ke pengaruh positif dalam kegiatan olahraga. Yang pertama itu menekan stres. Martinoga mengutip hasil studi Institut Karolinska di Swedia tentang zat kimia kinurenine yang sering dikaitkan dengan stres psikologis. Berlari dan olahraga aerobik diketahui mengaktifasi enzim khusus pada otot, bisa menekan jumlah kinurenin dalam tubuh.
2. Memperbaiki suasana hati. Melakukan olahraga lari memicu otak untuk memproduksi bahan kimia, endokannabinoid, dan endorfin. Itu sebabnya suasana hati seseorang cenderung membaik setelah jogging atau berlari, walaupun mereka mengalami kelelahan secara fisik. Yang ketiga, menjernihkan pikiran. Martinoga bersama brand produk dari Saucony melakukan eksperimen mengenai efek lari untuk menjernihkan pikiran. Hasilnya, para peserta cenderung berpikir lebih jernih, mampu menyingkirkan gangguan dari benak, dan merasa lebih baik setelah. Yang keempat, lebih fokus. Salah satu efek berlari sama seperti meditasi, yaitu membuat seseorang lebih fokus dan konsentrasi. Seseorang lebih sadar dengan sensasi yang dirasakan tubuh, tergerak untuk berada pada momen saat ini dan memikirkan langkah-langkah selanjutnya. Yang kelima, meningkatkan kreativitas. Menurut penelitian, proses kreativitas terjadi pada bagian otak tak sadar ketika seseorang sibuk mengerjakan aktivitas ringan lainnya. Itu sebabnya banyak orang yang menganggap ide hebat sering datang begitu saja di saat tak terduga. Baik, itulah tadi tugas sosiologi olahraga PowerPoint yang dapat saya presentasikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.